Ya, sebagai gambaran umum yang kita hentikan itu 2 pihak perorangan, 5 perusahaan, dan 4 yayasan dengan jumlah total sekitar 300 lebih lah rekening. Detail transaksinya tentu saja belum kami bisa ungkap karena memang itu nanti ranah penyidik untuk bisa mengungkap hal tersebut. Tapi sebagai gambaran umum, polanya memang untuk dari pengumpulan dana masuk ke yayasan ACT, lalu ditransfer dipindahkan ke perusahaan, ada yang ke perorangan dan sebagainya. Heyo, ada apa hari ini? Apakah kalian bertanya bagaimana lanjutan dari kasus dugaan korupsi Aksi Cepat Tanggap, yaitu salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia? Rabu 6 Juli 2022, ACT dinyatakan menggunakan uang yang diberikan oleh para dermawan untuk diputarkan dan mendapat keuntungan, yaitu dibisniskan. Selain daripada dibisniskan, ditemukan juga bahwa karyawan ACT ada yang mengirimkan sejumlah dana yang ditemukan oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ditemukan bahwa terdapat 17 kali transaksi yang ditotal menjadi 1,7 miliar rupiah, di mana kecenderungan itu mendukung aksi terorisme. Dari penemuan ini, PPATK membekukan 66 rekening ACT, dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana detail proses penemuan penyelewengan dana ini sendiri? Jadi PPATK itu pertama kali melihat struktur dari ACT itu sendiri. Jadi ACT ini, yayasan ini memiliki PT apa saja, lalu afiliasinya siapa saja, pengurusnya siapa saja, itu lalu kami lihat dulu big picture-nya ACT ini seperti apa. Lalu yang kedua, kami masuk ke transaksi-transaksi semua dari entitas-entitas tersebut, gitu kan ya, baik ACT maupun afiliasi ACT lainnya. Sehingga itu tercermin dari press release hari ini ya, di mana kami pembekuan penghentian sementara transaksinya itu bertambah dari yang kemarin cuma sekitar 60-an, sekarang lebih daripada 300 rekening gitu ya terkait dengan ACT. Lalu kami masuk ke transaksinya. Ini transaksinya kemana saja, dari siapa, kemana saja, dalam rangka apa. Nah, ini memerlukan waktu. Jadi ini memerlukan waktu yang sangat agak lama gitu ya, karena harus kita lihat satu-satu detail transaksinya seperti apa. Seperti yang dijelaskan di atas, satu temuan PPATK itu seperti transferan senilai 30 miliar dari ACT kepada anak usaha lembaga filantropi tersebut. Dan itu telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang pengumpulan dan penyaluran dana publik untuk pemberian bantuan. Lalu sebenarnya bagaimana pernyataan dari pihak ACT mengenai penyaluran dana ini? Bagaimana nasib donasi publik yang masih ada di ACT dan program-program yang masih berlangsung? Belum sampai pada audit program, sekali kita belum sampai sana. Akan lebih valid kalau ada audit programnya. Dan kita nggak lakukan audit program. Jadi saya nggak bisa bahas dengan detail tentang itu. Ya kalau ini ada isu, ada apa, ya semua orang boleh beropini, semua orang boleh kasih informasi. Tapi realnya kami belum melakukan audit program di lapangan. Jadi kebenaran informasi itu sumbernya jadi nggak jelas. ACT sebenarnya kita kelola itu kalau terbesarnya paling besarnya hak amil. 12,5%. Terbesarnya. Walaupun kita komitmen ya untuk program-program sosial masyarakat itu benar-benar sebisa mungkin kita minimalisasi pengambilan dananya. Bahkan untuk medis kita ngambil 0 ya. Untuk yang medis kami nggak ngambil. Karena terbayang Facebooknya macam-macam sudah hampir 30%. Nah kalau 30% terus kita mau ngambil nggak tega juga kan? Paling kita kalau kami minta ada relawan yang dampingi untuk bensin macam-macam, kita pengen sampaikan. Walaupun akhirnya banyak relawan kita juga pakai dana sendiri. Ya pertama nanti kami akan cek satu-satu karena campaign kita banyak ya. Kami akan cek satu-satu supaya bisa ditangani. Yang kedua, apa yang menyebabkan keterlambatan ini juga menjadi bagian dari evaluasi kepada kami untuk bisa percepatan. Yang ketiga, kalau dari alokasi tadi, bahwa ada alokasi-alokasi yang tidak semuanya sekian ratus juta itu juga akan turun semuanya segitu. Karena ada dana biaya juga yang harus kita penuhi untuk platform dan macam-macam ads.
Hal lain yang terjadi yaitu adanya pencabutan izin yang diberikan oleh beberapa instansi. Salah satunya sehari sebelumnya pada hari Selasa Kementerian Sosial mencabut izin PUB karena dianggap telah melanggar peraturan Menteri Sosial di mana pembiayaan usaha harusnya tidak lebih dari 10% dari dana yang terkumpul dari sumbangan masyarakat. Dikatakan kepada Tempo bahwa ACT menggunakan 13,7% dari total sumbangan masyarakat untuk pembiayaan usahanya. Bukan hanya Kemensos, tapi juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mengevaluasi izin dari ACT. Lalu, apa kelanjutan dari evaluasi ini? Maka kami ada waktu 5 hari kerja, lalu bisa kami perpanjang 15 hari kerja sehingga total 20 hari kerja itu di-freeze. Dan selama itu adalah kesempatan kami untuk mengindikasikan apakah transaksi-transaksi yang dilakukan di ACT maupun afiliasinya ada indikasi suatu tindak pidana yang nanti akan kami sampaikan ke penyidik untuk ditindaklanjuti apakah memang memenuhi unsur-unsur dugaan tersebut. Unmask the truth. Buka semua topeng kebohongan agar tak ada lagi yang menyalahgunakan kebaikan tangan-tangan dermawan. Bagaimana menurut kalian? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.